Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Malik Irfiana, NIM 1218027, 2 Ulil Hidayati, NIM 1218044, 3 Fatih Puja Anggreni, NIM 1218021, 4 Nancy Diana, NIM 1218032, akan mempresentasikan tentang macam-macam pembelajaran. Sebelum kami masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita tetap diberikan kesehatan, keselamatan, dan kelancaran pada puasa hari ini. Berdoa mulai. Doa selesai. Saya Ulil Hidayati, NIM 1218044. Di sini saya akan membahas mengenai macam sistem pembelajaran. Poin pertama yaitu sistem pembelajaran. Istilah sistem diartikan sebagai suatu konsep yang abstrak. Secara sederhana, sistem adalah seperangkat komponen atau unsur-unsur yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya yaitu macam-macam sistem pembelajaran. Yang pertama ada yang namanya sistem pembelajaran Montessori. Montessori adalah metode pendidikan yang ditemukan Maria Montessori kurang lebih 100 tahun yang lalu. Pola pendidikan modern ini dianggap berbeda dengan gaya pendidikan yang lainnya. Montessori adalah metode pendidikan yang dikembangkan oleh Dr. Maria Montessori. Beliau merupakan lulusan dari sekolah kedokteran pada tahun 1869 dan menjadi salah satu dokter wanita pertama di Italia. Selanjutnya yaitu ciri-ciri Montessori. Ciri-ciri metode pembelajaran Montessori adalah adanya penekanan terhadap aktivitas pengarahan diri pada anak dan pengamatan klinis dari guru yang berfungsi sebagai fasilitator atau pendamping. Metode ini juga menekankan pentingnya penyesuaian dari lingkungan belajar dengan tingkat perkembangan anak dan peran aktivitas fisik dalam penyerapan mata pelajaran secara akademis maupun keterampilan praktis secara langsung. Metode ini juga menggunakan peralatan autocorrection untuk membantu anak belajar dengan baik. Penggunaan peralatan tersebut agar anak mengerti soal benar atau salah terhadap perbuatan yang telah dilakukan, sehingga anak bisa mengoreksi dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Puja Anggreni, NIM saya adalah 1218021. Darren Froebel. Froebel adalah tokoh yang menggagas pembelajaran Froebel dan ia lahir pada tahun 1782 di Jerman. Ia berkarya sampai 1852. Froebel merupakan salah seorang tokoh pendidikan anak yang banyak memberikan pengaruh dalam pemikiran baru atau pemikiran modern dalam pengembangan anak usia dini, khususnya taman kanak-kanak. Usaha Froebel yang dibanggakan adalah sebagai penggagas taman kanak-kanak. Pola pendidikan demokratis yang dikembangkan banyak menimbulkan kontroversi dengan pihak pemerintah, sehingga ia dianggap sebagai pemberontak. Dan ciri-ciri pendidikan Froebel adalah perkembangan menyeluruh dari individu semua daya, individu yang harmoni internal, sebagaimana relasi harmonis dengan alam, masyarakat dan Tuhan, yang dimana pendidikan ini berciri-ciri menekankan pola pikir permainan bagi pembelajaran anak. Dan saya Nansinta Diana Pratiwi, NIM 1218032. Selanjutnya sistem pembelajaran Santi Niketan.
Pada pembelajaran ini, pendidikan dan pengajaran berjalan sejajar dengan fungsi pendidikan di desa dengan menggunakan alam sekitar. Jadi murid-murid juga tinggal di asrama dan tidak membayar uang sekolah. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sistem pembelajaran Santiniketan. Yang pertama, ada pembelajaran dijalankan di luar gedung dalam alam yang bebas dan berada di bawah pohon. Jadi pada sistem pembelajaran ini tidak berada di dalam ruangan. Dan drama asrama ada hubungannya yang erat antara guru dan murid karena mereka tinggal bersama-sama, berusaha bersama-sama layaknya hidup bersaudara. Kemudian mata pelajaran ekspresi sangat dipentingkan seperti gerak badan, seni suara, drama dan lain-lain. Jadi di sini tidak hanya sistem ceramah saja. Di sini pendidikan asrama terdiri dari yang pertama, dasar segala pendidikan adalah agama. Tetapi tidak menganjurkan suatu agama tersebut dilakukan semua termasuk lahirnya Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, sistem pendidikan taman siswa. Tamsis merupakan sebuah wadah dan wujud dari ajaran hidup KHD. Tamsis menjadi wadah perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat yang menggunakan pendidikan untuk mencapai cita-citanya. Di sini, pendidikan bukan sebagai tujuan akhir dari suatu perjuangan, melainkan pendidikan sebagai media yang mampu mendukung dalam mencapai tujuan perjuangan, yakni mewujudkan manusia merdeka seutuhnya dari lahir maupun batin. Tamsis juga merupakan perintis dari pencipta sistem pendidikan nasional yang sangat berbeban dengan sistem pendidikan kolonial. Taman siswa. Ciri pendidikan ini adalah dengan sistem among yang menyokong kodrat dalam peserta didik, bukan dengan perintah paksaan, tetapi dengan tuntunan agar berkembang lahir dan batin anak menurut kodratnya secara subur dan selamat. Di sini dapat dilihat bahwa keutamaan dari sistem among yakni kemerdekaan dan keinginan menanamkan nilai luhur bangsa sendiri secara masif dalam kehidupan anak didik. Oleh karena itu, sistem pendidikan yang diterapkan pada Tamsis merupakan sistem among yang mengedepankan dua prinsip, yaitu kodrat hidup anak, yakni kodrat anak yang meliputi kodrat ilahi di mana suatu kemampuannya dimiliki oleh anak sebagai anugerah dari Tuhan, dan kodrat alam yang berarti kemampuannya dimiliki anak sebagai mestinya sebagai anak. Kodrat anak ini terwujud sebagai bakat anak. Perkembangan dan kemajuan anak dicapai berdasarkan perkembangan kodratnya. Pendidikan tidak dapat memaksakan, tidak dapat ikut menuntun secara mutlak akan kodrat yang dimiliki oleh. Terima kasih. Pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep healthy and tetap semangat. See you.